Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya lagi duduk santai di pintu depan rumah, mau ke kebun, mau rekaman dengan background kebun yang hijau dan semilir angin. Malas bener, panas di situ. Jalannya malas, di kebunnya sih sejuk ya. Saya mau bikin catatan harian terhadap pidato yang cemerlang ya dari Anies Baswedan di MK. Pertanyaan yang diajukan oleh Anies ya, dengan suara yang penuh dengan matang ya, secara intelektual dan disampaikan dengan emosi yang stabil. Dia mengatakan, apakah penyelenggaraan pemilu yang kemarin itu dilakukan dengan bebas, dilakukan dengan jujur, dilakukan dengan adil? Jawab Anies ya, pertanyaan itu sifatnya sebenarnya pertanyaan retoris. Dia jawab tidak ya. Jadi penyelenggaraan pemilu kemarin, sebelum pemilu terutama, itu satu atraksi politik yang tidak normal ya. Betapa presiden, menteri, aparat ya, itu dikerahkan untuk memenangkan, memberikan arahan pada masyarakat untuk memilih calon tertentu dan disiram sekaligus dengan bansos yang mencapai ya sampai 500 triliun katanya. Dan ini satu pelaksanaan demokrasi yang tidak normal bahasanya Anies Baswedan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah sendi-sendi demokrasi yang menyimpang ini, yang rubuh ini akan diteruskan atau diberikan koreksi lewat jalur hukum, yaitu lewat keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kita melihat ada satu sikap yang tegas dari Anies bahwa dia tetap berjalan ya di atas jalan demokrasi, di atas jalan hukum, dan dia tidak melakukan agitasi, tidak mencoba untuk membakar masyarakat untuk menggagalkan pemilu atau merespon dengan cara yang berlebihan, tapi dia menempuh jalur hukum ya, dan membuat argumentasi dengan bukti-bukti yang sudah diverifikasi, bukti-bukti kecurangan yang sudah divalidasi, dan dia kumpulkan dengan akurat, terverifikasi dengan bukti-bukti yang kuat dan sudah terverifikasi. Dengan cara itu dia maju, mencoba meyakinkan hakim konstitusi yang dipimpin sekarang oleh Soehartoyo, dan dia lebih banyak menjelaskan ya, mendeskripsikan soal demokrasi, praktek demokrasi yang ideal. Dan ternyata kita Indonesia sekarang berada di simpang jalan yang tergantung kita akan memilih menuju demokrasi yang sebenarnya, ataukah kita kembali ke era sebelum reformasi. Kalau kita tidak mengkoreksi praktek-praktek ketidaknormalan, istilah dia itu pakai ketidaknormalan ya. Hanya satu kali kalau tidak salah dia pakai kata curang ya. Ketidaknormalan demokrasi karena diukur dengan dengan nilai-nilai demokrasi yang universal ya. Bahwa pemilihan umum atau election itu harus dilakukan dengan bebas, tanpa tekanan, dan kemudian jujur tanpa kecurangan, dan juga adil ya, tidak memihak ya. Dan Anies Baswedan ingin mengetuk terutama hakim konstitusi, dan karena ditayangkan secara langsung tentu mengetuk hati nurani bangsa untuk kita kembali sama-sama meluruskan arah perjalanan bangsa ini. Kalau memang nilai-nilai demokrasi itu yang dipilih ya. Jadi dia percaya terhadap keberanian hakim yang harus mengambil
satu sikap yang berani secara intelektual, berani secara moral, dan juga kita harus mengakui bahwa Indonesia itu besar, bukan hanya besar angkanya, bukan besar populasinya, kata Anies Baswedan, bukan besar jumlahnya, tetapi besar keberaniannya untuk kembali ke arah yang benar, dan besar integritasnya, dan besar Indonesia adalah besar kejujurannya. Satu semacam moral call ya, suara moral yang sekarang kembali disuarakan ya oleh Anies Baswedan di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya tentu saja biasanya di dalam sejarah yang menang selalu adalah kemenangan moral, dan mungkin saja pihak-pihak yang sangat tamak terhadap kekuasaan akan menggunakan semua kekuasaannya itu untuk memenangkan pertarungan, untuk merebut kekuasaan. Tetapi tentu kita semua ingat di dalam Al-Quran, kekuasaan, pemilik kekuasaan itu adalah Allah, dan dialah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, bukan kepada siapa yang Allah cintai. Dan Allah juga mencabut kekuasaan dari orang yang dia kehendaki, bukan cabut kekuasaan dari orang yang dia cintai. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, malikal mulki, engkaulah yang pemilik kekuasaan, engkaulah yang memberikan, menganugerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Dan itulah pegangan dari seorang yang beriman, seorang politisi yang beriman, bahwa kekuasaan itu akan dipergilirkan dan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan menurut ulama bukan kepada orang yang dia cintai. Kekuasaan adalah sebuah ujian, dan Anies Baswedan mencoba untuk menggugah kembali nurani kita supaya berpikir kembali secara sederhana, secara normal, kembali kepada nilai-nilai dasar kita sebagai negara yang berdemokrasi, yang pilarnya demokrasi itu ada 3. Yang pertama election, dan yang kedua adalah kebebasan berpendapat atau kebebasan bicara, dan yang ketiga pilar atau komponen demokrasi adalah oposisi yang diberikan ruang untuk tumbuh. Pada prinsip yang pertama tentang election, ada pertanyaan yang menggugah dari Anies Baswedan, apakah election yang kemarin kita lakukan pra dan ketika dan setelah election, setelah pemilihan itu, apakah dilakukan dengan nilai-nilai, dengan kebebasan, dilakukan dengan kejujuran, dan dilakukan dengan keadilan? Jawabnya Anies Baswedan, election kemarin tidak dilakukan dengan perasaan bebas oleh para pemilihnya, karena mendapatkan intimidasi, rayuan, tekanan, dan lain-lain, dan dilakukan dengan tidak jujur karena penuh dengan kecurangan yang terstruktur, yang dibangun oleh kekuasaan yang terkendali, terpusat, dan kemudian dilakukan dengan tidak adil karena kepala negara dan menteri-menteri yang terkait serta aparat dari atas sehingga desa dikerahkan untuk memihak calon presiden dan wakil presiden tertentu. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.